sahabat sentra, jumpa kembali di channel berbagi bersama sahabat sentra. Sahabat sentra, kali ini kita kedatangan tamu Kang Dede Sofyan Abdurrahman. Assalamualaikum sahabat sentra. Assalamualaikum sahabat sentra. Kang Dede, Oke. Kang Dede ini salah satu pengusaha beras di Cilacap ya. Ya. Oke, nanti Kang Dede boleh berbagi terkait dengan usaha berasnya nih. Oke. Kang Dede, ini usaha beras ini udah berapa lama Kang Dede digeluti? Kang Dede geluti usaha beras ini. Oke. Terima kasih buat sahabat saya, saudara saya yang sudah memanggil saya. Alhamdulillah, saya sebenarnya kebetulan saja ini. Ya, Kebetulan kita lagi ada di Jakarta. kebetulan lagi ada di Jakarta, saya culik. Dan kebetulan juga saya jadi pengusaha beras. Oh, jadi kebetulan Iya, jadi usaha jadi beras. bukan karena sengaja saya jadi pengusaha beras, enggak. Ya, Anda ya. Iya, siap. Tapi emang sudah profesinya menjadi usaha beras ya. Iya, bukan sengaja. karena terpaksa aja. Ya. Jadi gini, Ya. sahabat sentra, Hmm. saya itu perkenalkan dulu ya, nama saya Dede Sofyan Abdurrahman, asal dari Cilacap, Cilacap, Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, Iya. Cilacap tuh Jawa Tengah. Mungkin Ya. karena kronologi saya, silsilah keluarga saya ada yang dari Jawa Barat, makanya nama saya ada Dedenya. Ada dedenya. Oh, jadi silsilahnya Oh iya. Jawa Barat. Hmm. Nah, ada nama dedenya. Iya. Jawa Barat identik dengan dede ya. Pasti Oke. itu, kalau udah Dede pasti Jawa Barat. Jawa Barat. Bapak saya kebetulan itu dari Bayongbong. Bayongbong itu suatu kecamatan yang ada di Garut. Garut. Di Oh, Kabupaten oke. Bayongbong Garut. itu adalah salah satu kecamatan yang ada di Garut. Siap. Boleh saya cerita sedikit? Cerita Kang sedikit. Lingga. Banyak juga boleh kan Dede. Oke, Lebih baik mantap. banyak kan Dede. Nanti biar teman-teman sahabat sentra nih bisa mendapatkan ilmu, Siap. mendapatkan motivasi, pengetahuan, Siap. inspirasi buat sahabat-sahabat sentra. Siap. Sebenarnya sedikit sharing ini, Ya. karena mungkin teman-teman pasti kan sekarang ini lagi viral nih. Lagi viral. Viral kaitannya dengan harga beras. Harga beras. Yang sangat luar biasa naiknya. Nah, tapi nanti kan Dede, nanti Iya. kita bahas itu terkait Pasti. dengan apa yang kita viral. Ini yang sangat menarik Nah, sekali. jadi tunggu sahabat sentra, di akhir video nanti kita akan bahas keviralan Mantap. apa saja ya. Siap. Daripada itu mari kita simak Oke. hasil obrolan santai ini. Mantap, Kang Liga. Nah. Terima kasih banyak. Ya, Kang Dede, sama-sama Kang Dede. Kang Dede, dari tahun berapa ini usaha beras? Ya, saya itu dari tahun 2014. 2014, berarti sekarang 2023 itu 9 tahun Kang Dede ya? 9 tahun. 9 Benar, tahun. 9 tahun. Awal mula saya merintis usaha beras itu Nah, sejarahnya gimana Kang Dede? tahun Merintis. 2014 saya 2014. lulus sekolah. Itu Sekolah SMK. SMK. Yes. Jadi SMK. SMK jurusannya saya cat, sebenarnya nggak masuk. Nggak masuk Jualan jurusan? beras. Jurusannya itu ngecat mobil, Oh, di repair gitu. Ya. Dari situlah saya belajar. Dari awal itu kita memakai kendaraan sepeda motor. Jadi awalnya memakai sepeda motor. Karena di perjalanan saya sekolah itu saya kebetulan orang tua dalam kondisi yang terpuruk, dampak dari krisis beras pada saat itu. Saya harus membiayai hidup sekolah saya, biaya sekolah saya, akhirnya saya jualan karung. Jualan karung. Awalnya itu. Ini tahun 2014 Yes. terjadi krisis beras. Iya. Maksudnya seperti apa krisis beras? Waktu itu ada gejolak kenaikan beras sebanyak 1000 sampai 1500. Maksudnya harganya? Harganya Yang di awal sebelumnya harganya berapa kan? yang di awal itu harganya 8.500. 8.500 jadi 10.000. jadi 10.000. Yes. Kenaikan 1.500 di tahun 2014. Ya. Nah, ini kaitannya beras apa orang tua juga ini usaha beras atau gimana nih? Orang tua usaha beras. Oh, jadi dari orang tua usaha beras. Jadi gini Kang Lingga. Gimana Kang Dede? Cerita sejarah dulu ya. Sejarah dulu. Awal full 2014 itu saya sudah
bergerak di beras. Jadi sebelum 2014 saya untuk menopang biaya sekolah saya itu dari dagang karung. Setiap pabrik-pabrik di masing-masing kecamatan kabupaten Cilacap itu saya keliling ke pakai sepeda pabrik-pabrik ya. motor. Iya. Ambil karung. Enggak, kita menawarkan karung. Dari situlah awal mula cikal bakal saya merintis usaha beras. Jadi menjual karung. Iya, ke pabrik-pabrik. Iya, betul. Oke. Setelah karung, Ya. selama 3 tahun saya sekolah SMK itu saya mulai lagi naik nih karena karung itu sudah satol, sudah tersistematis. Akhirnya saya jualan bekatul. Jadi nggak langsung berasnya, limbahnya dulu nih. Limbahnya dulu bekatul ya. Pikiran saya sederhana, kalau misalkan kita jualan karung, pasti kan beras produksi, limbah pasti ada limbahnya. Iya, pemanfaatan limbah, salah satunya bekatul. Akhirnya saya menyerap, ya itulah yang disebut UMKM. Saya enggak bermodal waktu itu. Oh, jadi sistem enggak bermodal ya. Nah, teman-teman, sahabat sentra, kita simak ini. Jadi tanpa modal kita bisa berjualan. Iya. Itu ceritanya gimana? Kok bisa tanpa modal Kang Dede? Ya, bekatul tuh. Awal mulanya memang karena keadaan ya ekonomi yang sangat kritis pada saat itu membuat saya punya pemikiran yang sangat kritis juga. Dan akhirnya saya melihat dan membaca banyak sekali motivator-motivator yang memberikan masukan bahwasanya kalau kita mau usaha jangan terlalu banyak kata-kata lah ndak ada modal, ndak ada motor, banyak kata-kata lah ya. Kalau lah itu kan universal bahasanya Indonesia gitu. Betul. Jadi lah ya udah deh saya hilangkan kata lah itu. Yang penting maju terus, gas. Gas, action. Yakin. Alhamdulillah. Maju, yakin ya. Memang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kali enggak benar. Alhamdulillah sampai kebeli roda 3. Jadi nambah nih rodanya 1. Kak Dede, sebelum kita membahas ke roda 3 nih. Tadi kan bekatul itu tanpa modal. Yes. Boleh ceritakan Kak Dede, berbagi cerita. Ya. Harapannya nanti teman-teman sahabat sentra juga bisa memetik dari hasil diskusi kita. Memang kalau bekatul itu jarang sekali dilirik sama pengusaha-pengusaha UMKM yang sekarang karena produk yang satu ini sangat dibutuhkan dan jarang sekali diperhatikan. Limbah dari beras itu. Ya. Makanya kita mudah mendapatkan istilahnya permodalan, istilahnya kita nggak pakai uang bisa bawa barang dulu. Karena limbah sifatnya itu sangat dipentingkan. Di wilayah Cilacap itu ya, waktu tahun 2014. Saya melihat peluang usahanya itu karena populasi unggas dan populasi manusia itu lebih banyak unggasnya. Iya, untuk wilayah Jawa Tengah. Iya. Alhamdulillah dari situlah saya beli motor roda 3 dari usaha yang notabene termasuk limbah dari beras itu ya. Jadi limbah itu kita ambil ya. Jadi itu apa? Penggilingan ya sistemnya. Kita bantu jual lah kalau bantu jual. Bahasa. Ada bagi hasil atau gimana itu? Enggak, kita tetap jual putus. Kita beli bekatulnya. Betul. Jual putus, kemudian kita cari pabrik atau peternakan di wilayah-wilayah lain yang menerima bekatul. Tapi diawali kita tanpa modal. Kita ambil kepercayaan dulu ya. Ambil bekatulnya, kita jualan gitu ya. Betul sekali. Tempat-tempat peternak unggas. Ke pabrik juga di wilayah Jawa Tengah. Oke, itu bekatul ya ceritanya. Sehingga dari hasil bekatul tadi, Kang Dede bisa membeli motor roda 3. Alhamdulillah. Walaupun kredit itu juga kredit ya. Dan yang menarik sekali yang bisa dibilang itu ya lucu juga sih. Karena apa yang bikin lucu nih? Iya. Mogok terus karena sering dipakai. Apanya nih motor roda 3-nya? Motor roda 3-nya itu setiap 1 bulan sekali itu turun mesin.
Lah, oh bisa. Lah, walaupun baru, tapi kan kita menggunakannya setiap hari. Satu hari itu bisa bolak-balik ke gudang itu sampai 4 kali, sampai 6 kali. Jadi kalau satu roda 3 itu bisa maksimal 5 kintal, saya itu satu hari bisa penjualan 2 ton bekatul. Bekatul. Iya. Akhirnya setelah jalan 1 tahun saya nggak kuat. Nggak kuat untuk membiayai dan nggak kuat karena banyak customer saya yang komplain kendaraannya rusak terus, udah tepat waktu. Telat. Oh, iya. Kawan sahabat Sentra. Jadi terkait dengan waktu juga ternyata penting. Bagaimana kita bisa mensuplai produk kepada konsumen kita. Karena konsumen kita pun menunggu-nunggu ya bahwa ternaknya perlu pakan secepatnya, pabriknya juga mesti cepat untuk produksi. Iya, betul. Ya, sehingga nah ini yang mesti kita pecahkan. Ini bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua bahwa ketepatan waktu, komitmen terhadap waktu juga sangat penting ya kan ini ya. Betul sekali. Baik. Nah itu cerita ya. Itu satu sejarah dari perjalanan saya mengawali berdagang beras. Berdagang beras ya. Oke. Alhamdulillah. Setelah bekatul gimana ceritanya? Setelah bekatul saya itu 2014 langsung dapat kontrak dari Bulog di wilayah Bandung. Di wilayah Bandung saya kontrak pertama kali 1000 ton. Itu ceritanya dapat kontrak itu info dari mana? Info dari rekanan bapak saya. Oh, jadi informasi itu bisa kita dapatkan dari rekanan, dari sahabat, dari teman atau saudara atau lainnya ya. Makanya itu pentingnya kita untuk selalu bersilaturahmi. Iya, betul sekali. Ya, dapat dari Bulog ya. Dari Bulog kontrak 1000 ton. 1000 ton. Ya. Itu per 3 bulan. Per 3 bulan 1000 ton. 1 bulan saya memasuki suplai ke Bulog itu 300 tonan lah kira-kira. 300 ton untuk setiap bulan. Jadi 300 ton itu berapa truk ya? Itu sekitar kalau tronton 30 ton itu sekitar 10 tronton. 10 tronton. Iya. Untuk 1 bulan. 1 bulan. Alhamdulillah dari situ saya itu kebeli lagi mobil roda 4. Alhamdulillah. Ya, jadi ya memang prosesnya lumayan berat dan lumayan melelahkan. Tapi dengan adanya tujuan, mimpi, semangat terus ya Pak. Itu yang paling penting. Yang paling penting ya. Kalau kita berhenti, kita tidak akan bisa menikmati hasil di puncaknya. Iya. Kalau kita berhenti, kita tidak bisa menikmati berproses. Selalu berproses. Yakin proses kita. Nah, Dek. Siap. Beras. Ini kan kita kan langsung ke Bulog. Ini ceritanya gimana ini mendapatkan beras 1100 ton ya per bulan ya? Itu ceritanya gimana kan Dede? Boleh nanti berbagi dengan sahabat-sahabat Sentra. Jadi sederhana sih kali enggak ceritanya itu memang karena dapatnya dari mana itu? Karena saya enggak suka istilahnya terlalu banyak menunggu dan terlalu banyak mencari alasan untuk usaha. Saya walaupun di sini status saya tidak jadi supplier langsung, saya kemitraan dengan rekanan saya yang bermitra dengan Bulog. Yang penting profit ada, gitu. Perhitungan saya yang penting saya dapat profit, saya tidak perlu modal. Kalau modal 300 orang itu kan luar biasa. Iya, luar biasa. Berat. Makanya cari mitra rekanan ya. Rekanan untuk dapat mensuplai kebutuhan beras. Dari keuntungan profit sedikit, margin sedikit kan lama-lama banyak, otomasinya banyak gitu. Kadang-kadang kan teman-teman nih kalau mau mengawali usaha kan selalu melihat keuntungannya nih gitu, mengukur kalau udah segini sebenarnya jangan seperti itu. Akan lebih baik jangan sampai mengukur dulu. Lakukan dulu ya. Iya. Karena nanti kedepannya bisa jadi ada penambahan sehingga keuntungan kita semakin besar. Betul sekali Kang Lingga. Buat sahabat-sahabat Sentra, itulah kenikmatan dari sebuah perjalanan. Dari kita satu menjaga silaturahmi, menjaga kepercayaan. Insya Allah lah, tidak perlu modal-modal terlalu besar. Kita prinsipnya sederhana.
jujur, istiqomah, dan selalu tepat waktu. Pembayarannya dan segala rupanya itu. Dan supply-nya juga ya. Itu yang penting sekali. Penting sekali ya. Penting sekali teman-teman. Betul. Nah, kan ini beras ya. Yes. Nah, untuk melihat kondisi sekarang nih, itu kan tadi cerita nih. Kondisi sekarang, beras itu bagaimana ini? Kalau sekarang untuk pasarnya ya, apa ada nanti ceritakan temuan-temuan atau tantangan di saat ini. Itu tadi kan kemarin sejarah kita ya. Ya itu kan sebagian dari sejarah. Jadi yang saat ini itu sebenarnya sudah bisa dibaca Kang Lingga. Problematik pada tahun 2023 ini saya sudah bisa membaca karena di tahun 2014 terjadi, di tahun 2019 terjadi. 19 terjadi juga ya. Terjadi juga kenaikan. Sampai dengan 2019 itu harga naik sampai 12.000. Sampai dengan 12.000 ya, dari harga 9.000. Wow, naiknya 3.000 ya. 3.000 naiknya. Mantap itu. Yang terparah sekarang. Memang ini momentum 5-4 tahun sekali. Oh, jadi momentum beras ini biasanya kenaikan dalam 4-5 tahun. Iya, kaitannya dengan satu memang alam kita, iklim yang selalu berubah ekstrim. Sekarang kan identik dengan cuaca ekstrim, kemarau panjang. Ya. Ini yang sedang kita alami sekarang. Ya, yang sedang kita alami. Hanya 2023 ini harga beras untuk wilayah Bandung, Cipinang, kemudian Garut itu di atas harga 13.000 per kilo. Harga jual itu ya? Atau harga kita beli? Harga jual. Harga jual ya? Harga jual itu sudah segitu. Harga jual ke grosir ya. Nah, untuk teman-teman nih yang menarik, makanya apa nih? Buat informasi saja. Jadi setiap 4 tahun sekali kemudian ada momentum yang seperti ini, kita harus bersiap-siap nih dari awal pertengahan tahun. Kemarin pun saya sudah persiapan di bulan Mei. Di bulan Mei, apa yang dipersiapkan Pak Dede? Ya, saya edukasi teman-teman, edukasi para petani untuk bisa saling solid, saling menopang ketika nanti terjadi kesusahan distribusi, kesusahan bahan baku, kita selalu kompak. Tapi memang untuk tahun ini spesialnya itu kita sudah terkena dampak dari tahun politik. Oke. Iya, Kang Lingga sekarang kan lagi gencar-gencarnya dari Wilmar masuk ke wilayah petani. Itu yang mengakibatkan salah satunya gejolak harga. Makanya baik, tadi saya simak bahwa penting sekali komunikasi dengan supplier kita ya. Siap. Baik itu petani tadi kan ya. Iya. Petani, terus biasanya supplier kita itu siapa aja Pak Dede? Petani, terus penggiling, kemudian itu ada ranting di atasnya penggiling. Distributor. Itu distributor itu nanti baru masuk ke kita. Nah, jadi ada peran komunikasi yang baik untuk tetap supply yang kita butuhkan itu bisa tercapai, bisa terwujud. Jadi komunikasi ini yang sangat penting ya. Bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk dapat mensuplai produk kita ya. Yes. Karena komunikasi penting yang barusan Kang Dede sampaikan ya. Baik, Kang Dede, apalagi kira-kira yang mesti kita sampaikan kepada sahabat Sentra? Pasti terkait dengan beras nih, urusan beras. Dengan beras kan kalau kita cerita dari awal tadi sampai sekarang kan kelihatan terdengarnya kan begitu empuk dan enak dengarkan. Ini apa sih kendalanya gitu. Kita belum membahas nih kendalanya. Nah, kendalanya nih. Iya, jadi memang proses itu pasti ada kendalanya, ada goncangannya, ada rintangannya. Disitulah titik dimana kita akan lelah dalam proses tersebut. Iya. Nah, disinilah saya ingin mencoba untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat Sentra, khususnya Kang Lingga, sahabat saya, kalau kita sedang dalam proses tersebut, yang saya lakukan itu selalu berusaha lakukan yang terbaik.
lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, karena ketika kita sudah menemukan, sudah melakukan kualitas diri kita yang terbaik, insya Allah kendala itu akan kita bisa lalui. Kita lalui. Seperti halnya contoh nih kendala-kendala yang dihadapi nih. Karena memang zaman sekarang kan sosial media kan banyak sekali ya. Membuat orderan, membuat suatu permintaan, pemesanan bisa lewat online gitu kan. Banyak sekali modus-modus penipuan, Kang Lingga. Banyak sekali modus penipuan. Ini modus penipuan terkait ketersediaan bahan baku, apakah modus penipuan terkait dengan orang yang mau beli? Ini kaitannya dengan payment, pembayaran orang yang mau membeli. Orang yang mau membeli ya. Iya. Kita punya berasnya, ini ada orang yang membeli dan terkait dengan pembayaran ya. Betul sekali. Oke, ini hati-hati kawan-kawan sahabat sentra dimanapun, kita mesti perhatikan terkait ini ya. Yang ada beberapa hal yang saya sampaikan kaitannya dengan cara kita memvalidasi sebuah orderan. Oke, cara memvalidasi sebuah orderan. Ada tipsnya ternyata memvalidasi. Tipsnya satu itu Kang Lingga, kita harus tahu nih siapa yang order dan siapa yang membawa orderan itu. Kan biasanya kan ada teman ke teman. Kita harus validasi betul-betul. Ini benar-benar exitnya kemana gitu. Kadang-kadang kan kita membuat-buat atau orang yang order kepada kita membuat-buat orderan sengaja untuk menyerap beras kita, tapi tidak bertanggung jawab dalam proses pembayarannya gitu. Sering sekali itu dalam bisnis perberasan ini teman-teman yang sudah bagus usahanya tiba-tiba hancur karena modalnya tergerus oleh dampak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Saya kan hampir 2 miliar lah di luar uang itu. Makanya teman-teman harus berhati-hati. Harus bisa memvalidasi benar-benar. Nah, ini proses validasinya ini, Kang Dede. Karena kan di media sosial ini kita tidak tahu ini siapa, kan dari mana kan ya. Nah, ini proses memvalidasinya seperti apa? Mungkin bisa berbagi. Untuk proses memvalidasinya, satu kita harus pastikan orang tersebut ada kemampuan bayar. Ya, caranya seperti apa? Menanyakan nih, ada DP-nya enggak? DP dulu ya. Kalau kita kan sudah sudah pasti nih barang ada. Barang ada validasi dan kita kirim-kirim foto. Ketika sudah pasti ada DP-nya, kalau bisa survei ke tempat kita. Mereka survei. Kita kasih opsional. Mau DP atau mau ambil barang di tempat. Iya, jadi kita tidak berisiko untuk ngirim barang ketika nanti barangnya tidak cocok, ketika nanti barangnya istilahnya tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Ada proses diskusi lagi. Ini jadi bahan perhatian juga ya. Jadi sebaiknya teman-teman kita tidak mengirimkan barang ya. Iya, itu paling safety. Itu paling safety ya. Karena khawatirnya setelah kita kirim berasnya tidak cocok dan itu akan meningkatkan biaya kita ya. Iya, nanti kan ketika dibalikan lagi ke gudang kan ada biaya operasional. Makanya opsi yang pertama kita minta DP. Itu mengantisipasi ketika nanti barang tidak dibayar atau barang nanti tidak sesuai. Kita juga harus memastikan barang kita cocok sesuai dengan kesepakatan. Baik Kang Dede, terima kasih banyak Kang Dede. Diskusi kita sangat menarik ya, tapi sepertinya akan lebih butuh waktu panjang lagi ya. Nanti kita di episode yang akan datang kita diskusi lagi. Siap Kang Lingga, terima kasih banyak atas waktunya Kang Dede. Baik, semangat terus untuk sahabat sentra. Baik, jangan pantang menyerah. Terus berusaha.
dan tetap semangat. Baik Kak Dede, makasih ya. Baik sahabat sentra sekalian. Nah, itu hasil obrolan santai kita dengan Kak Dede. Semoga ada banyak ilmu, banyak motivasi yang bisa didapatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Tetap semangat, semangat. Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat.